Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, marilah sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Bu Afi akan memberikan materi teks baru, yaitu teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kalian telah mempelajari teks prosedur, kemudian ciri-cirinya, strukturnya, struktur kebahasaan, dan juga kalian praktek membuat teks prosedur yang bagus-bagus sekali. Ya, marilah anak-anak, kita sampai pada bab berikutnya, yaitu teks laporan hasil observasi atau sering diringkas menjadi teks LHO. Ya. Pada materi kali ini kita akan menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa ilmu pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Mari anak-anak kita mengetahui dulu pengertian dari teks laporan hasil observasi atau teks LHO, yaitu teks yang memberikan informasi tentang sesuatu berdasarkan dari fakta hasil pengamatan. Jadi teks LHO ini adalah fakta ya. Teks yang memberikan informasi atau laporan tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan. Teks LHO ini berbeda dengan teks deskripsi. Kalau teks deskripsi melaporkan, menggambarkan sesuatu berdasarkan opini kita masing-masing. Tetapi kalau teks LHO ini sesuatu yang pasti berdasarkan fakta dari hasil pengamatan. Jadi tidak bisa kita mengarang sesuatu seperti deskripsi. Kalau ini semua berdasarkan fakta dari hasil pengamatan. Begitu ya. Nah, anak-anakku, informasi dari teks LHO itu bisa berupa apa saja, yaitu bisa berupa lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, peristiwa, dan lain-lain. Yang intinya itu adalah fakta ya. Fakta, semuanya fakta ya. Jadi kita melaporkan fakta dari hasil kita mengamati sesuatu itu, bisa hewan, bisa tumbuhan, dan lain-lain. Nah, anak-anakku, apa saja struktur teks LHO? Struktur teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu satu namanya pernyataan umum ya. Yang pertama apa namanya? Pernyataan umum ya. Di dalam pernyataan umum ini berisi definisi atau pengertian dan klasifikasi. Biasanya pernyataan umum itu diawali dengan cirinya ada kata merupakan, istilah yang merupakan, yaitu, adalah, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua namanya adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini bisa meliputi beberapa paragraf tergantung dari apa hal-hal yang akan dirincikan ya. Jadi deskripsi bagian ini bisa, kalau sangat rinci berdasarkan fakta pengamatan, maka bisa menjadi banyak paragraf. Kemudian yang terakhir adalah simpulan, yaitu kesimpulan dari nomor 1 dan nomor 2. Baik anak-anak, kita ulangi lagi. Struktur teks laporan observasi ada 3, yaitu 1 pernyataan umum berisi definisi pengertian, 2 deskripsi bagian berisi penjelasan secara rinci, 3 adalah simpulan. Nah anak-anak, kalian bisa buka sekarang bacaan teks yang berjudul kucing, ada di halaman 142 buku paket. Kita coba lihat telaah strukturnya. Struktur teksnya meliputi 1 pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Cirinya ada kata merupakan. Di situ paragraf awal diawali dengan kata kucing merupakan nah. Itu artinya dia ciri dari pernyataan umum. Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagiannya terletak pada paragraf 2, 3, dan 4. Karena pada paragraf 2, 3, dan 4 itu memerinci tentang jenis-jenis kucing, ciri-ciri mata kucing, dan ciri fisik lainnya. Dan struktur teks yang ketiga yaitu simpulan terdapat pada paragraf ke-5.
Anak-anak, kita sampai dengan struktur kebahasaan teks LHO. Dalam struktur kebahasaannya itu sering terlihat adanya berbagai macam istilah, ya. Istilah yaitu kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan konsep atau proses atau keadaan atau sifat dalam bidang tertentu. Catatannya, untuk mencari makna dari istilah, kita dapat menggunakan kamus dari istilah. Karena ini adalah fakta, ya, dari hasil pengamatan, maka kalau kalian ingin mencari makna istilahnya, kalian bisa membuka di kamus istilah. Yang kedua adalah klasifikasi atau penggolongan sesuatu berdasarkan kriterianya. Kemudian yang ketiga adalah frasa atau kelompok kata. Yang keempat adalah konjungsi. Kalian masih ingat konjungsi itu, konjungsi penambahan itu adalah dan, konjungsi perlawanan adalah tetapi, konjungsi pemilihan adalah atau, dan lain-lain. 5 adalah kalimat simple, yaitu kalimat yang terdiri dari satu verba. Kemudian yang keenam adalah kalimat kompleks, kalimat yang terdiri dari dua atau lebih verba, gitu ya. Verba adalah kata kerja, ya. Misalnya kalimat yang dari satu verba berarti misalnya makan, pergi, pulang, dan lain sebagainya. Kalau yang ini terdiri dari dua verba. Kemudian yang ketujuh adalah verba sendiri kata kerja. Yang kedelapan adalah nomina. Nomina itu adalah kata benda yang menyatakan nama atau sesuatu yang dianggap benda. Kemudian yang kesembilan adalah sinonim, persamaan, dan antonim atau lawan kata. Nah, anak-anakku, kita telah selesai mempelajari teks laporan hasil observasi. Maka tugasmu pada pertemuan kali ini adalah kalian mencatat materi teks LHO pada buku tulismu yang meliputi apa pengertian teks LHO, struktur teks LHO, dan struktur kebahasaan teks LHO. Kemudian yang kedua, kalian coba cari dari istilah-istilah berikut ini. Kalian bisa mencari dari berbagai macam, bisa dari kamus, bisa dari googling, ya, dari internet, dan sebagainya. Ada 10 istilah dalam bidang biologi di bawah ini. Kalian cari apa makna dari istilah tersebut. Ya, baiklah anak-anakku, demikian pelajaran bahasa Indonesia kali ini, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Baiklah anak-anakku, marilah pertemuan pada pagi siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.